Naturalisasi ini sebagai pancingan, Trigger. trigger. Kalau kita kemarin di apa istilahnya vaksin, booster. Oh, oke. Jadi naturalisasi adalah booster Ya, timnas. supaya agar kita dapat nggak kena piala. sakit. Oke. Menjamin. Nah, makanya kalau 4, ini saya lihat sisi positifnya. Coba perhatikan contoh Jordi kemarin saya lihat dalam sebuah rekaman, dalam pesawat dari Jakarta menuju. 3 pemain yang bisa susul Kevin Dix jalani naturalisasi dan gabung timnas Indonesia. Sintayong masih menyisakan sekitar 2 atau 3 pemain lagi yang akan bergabung ke timnas Indonesia. Gua rasa ya, kalaupun ini masalah strategi, ya berarti nggak sejago-jagonya itu selalu dipakai di tim nasional. Dan itu membuktikan kalau persaingan di tim nasional kita ini semakin ketat dan itu semakin bagus, positif untuk tim nasional kita sendiri. Oke? Itu apa poin-poin yang mungkin terjadi, tapi tetap gue bilang tadi masih ada kemungkinan dia tetap dipanggil. Timnas Indonesia tak berhenti menambah amunisi baru dalam misinya tampil makin kuat di panggung dunia. Usai memanggil Perdana Miss Hilgers dan Eleanor Reijenders untuk putaran 3 kualifikasi Piala Dunia 2026 melawan Bahrain dan China, skuad Garuda kembali ketambahan senjata baru berkat hadirnya Kevin Dix. Ketua Umum PSSI Erick Thohir sebelumnya telah mengonfirmasi bahwa penggawa FC Copenhagen itu segera bergabung dengan Timnas Indonesia. Dia sudah bersalaman secara simbolis dengan Erick Thohir dan akan lebih dulu menjalani proses naturalisasi hingga perpindahan federasi sebelum bisa mengenakan seragam merah putih. Dengan hadirnya Kevin Dix, publik pun kembali menantikan gebrakan baru PSSI terkait kedatangan pemain keturunan lain. Sejauh ini ada 3 nama yang santer dihubung-hubungkan dengan Timnas Indonesia dan diyakini berpeluang menyusul Dix untuk menjalani proses naturalisasi. Simak ulasan lengkapnya pada halaman berikut. Mauro Zelstra merupakan pemain depan yang tengah memperkuat tim U21 FC Volendam. Usianya baru menginjak 19 tahun dan sejauh ini dia mampu mengoleksi 2 gol dan 1 assist dari total 2 penampilan untuk klubnya. Kehadiran Mauro Zelstra pun tak ayal bisa menjadi solusi buat lini serang skuad Garuda. Pasalnya, sudah bukan rahasia bahwa Timnas Indonesia masih cukup sulit menemukan pencetak gol andal di panggung internasional. Ada kabar yang menyebut Zelstra sudah menyerahkan berkas-berkas yang diperlukan untuk naturalisasinya. Namun, ketika ditanya soal kepastian kedatangan sang pemain pada akhir September lalu, Ketua Umum PSSI Erick Thohir belum bisa memberi banyak informasi sebab dia belum bersalaman dengan Mauro Zelstra. Layaknya Mauro Zelstra, Ole Romeni juga merupakan pemain keturunan Indonesia yang berposisi sebagai penyerang. Pesepak bola berusia 24 tahun saat ini memperkuat FC Utrecht dan tercatat selalu diturunkan sebagai starter dalam 7 pertandingan Eredivisie untuk timnya, dengan kontribusi 2 gol pada awal musim 2024-2025. Namanya pun turut digadang-gadang sebagai salah satu yang berpotensi menyusul Kevin Dix untuk menjalani naturalisasi menjadi warga negara Indonesia (WNI). Kabar ini berembus makin kencang setelah peman Timnas Indonesia Ragnar Oratmangun meninggalkan komentar berbunyi, "Him," di salah satu unggahan Instagram Romeni pada tanggal 6 Oktober lalu, yang langsung dibanjiri komentar dari penggemar skuad Garuda. Nama Emil Audero sejatinya sudah lama dikatikan dengan Timnas Indonesia. Dia memang masuk radar pelatih Sintayong sejak dulu dan PSSI pun sempat coba menggaet sang pemain ke tanah air. Akan tetapi, kiper kelahiran Mataram yang pernah dipinjamkan ke Inter Milan itu disebut belum terbuka bergabung dengan skuad Garuda. Kini dia sudah menginjak usia 27 tahun dan baru saja bergabung dengan Como lewat bursa transfer musim panas 2024. Belum ada tanda-tanda jelas yang menunjukkan Audero sekarang berbalik ingin membela Timnas Indonesia. Walau begitu, namanya tetap saja mencuat di tengah gencarnya program naturalisasi PSSI. Sebelumnya sebanyak 5 pemain naturalisasi tambahan Timnas Indonesia yang wajib datang sebelum Maret tahun 2025. Timnas Indonesia masih berpeluang besar lolos ke Piala Dunia 2026 lewat jalur runner-up grup C.
Sebab, hingga matchday keempat grup C, timnas Indonesia yang menempati posisi 5 dengan 3 angka hanya terpaut 2 poin dari Australia di tempat kedua, atau batas akhir tim yang lolos ke Piala Dunia 2026. Selanjutnya pada November tahun 2024, timnas Indonesia akan menjamu Jepang dan Arab Saudi. Seminimal mungkin, timnas Indonesia mesti mendapatkan 3 poin dari 2 laga tersebut. Melihat materi pemain sekarang, sudah cukup bagi skuad Garuda mengemas 3 poin dari 2 laga di atas. Barulah pada Maret tahun 2025, personel timnas Indonesia diharapkan jauh lebih mentereng ketimbang sekarang. Pada Maret tahun 2025, tandang vs Australia dan kandang vs Bahrain, dan Juni tahun 2025, kandang vs China dan tandang vs Jepang, timnas Indonesia total melakoni 4 pertandingan. Dari 4 pertandingan itu, skuad Garuda bisa membidik 9 angka. Jika ditotal dengan raihan poin di November tahun 2024 dan saat ini, koleksi 15 angka diraup timnas Indonesia. Hasil itu disinyalir sudah meloloskan timnas Indonesia ke Piala Dunia 2026. Berikut 5 pemain naturalisasi tambahan timnas Indonesia yang wajib datang sebelum Maret tahun 2025. 5. Hairor Yedewal dari Royal Antwerp. Tom Haye belum memiliki tandem ideal di lini tengah. Ivar Jenner dan Nathan Chuaon terlalu muda untuk diandalkan sebagai tandem Tom Haye. Pengalaman Hairor Yedewal mengawal lini tengah Crystal Palace akan sangat dibutuhkan timnas Indonesia yang memburu tiket Piala Dunia 2026. 4. Pascal Struijk dari Leeds United. Kehadiran Pascal Struijk sangat dibutuhkan timnas Indonesia. Dalam pola 3-4-3 racikan Shin Tae-yong, Pascal Struijk dapat membentuk trio kuku bersama Miss Hilgers dan Jay Ises. Saat ini bek tengah sebelah kiri merupakan salah satu titik lemah timnas Indonesia. Kelvin Verdong lebih cocok diperankan sebagai wingback kiri ketimbang bek tengah sebelah kiri. 3. Mauro Zelstra dari FC Volendam U21. Di saat Rafael Struijk deadlock, kehadiran Mauro Zelstra dibutuhkan Shin Tae-yong. Bertipe goal-getter, penyerang 19 tahun ini dipercaya dapat menyelesaikan peluang sekecil apapun menjadi gol. 2. Ole Romeni dari FC Utrecht. Ole Romeni merupakan pilihan terbaik yang dimiliki untuk mengisi lini depan timnas Indonesia. Selain fasih diandalkan sebagai goal-getter, Ole Romeni dikenal sebagai winger kanan nan lincah. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. Keep my head up when I act, head up that's a fact. Never looking back, I'ma keep myself on track. Keep my head up staying strong, always moving on. Feel I don't belong, tell my thoughts to move along. Push myself to be the best, die with no regrets. Live with every breath, see my message start to spread. And I had so many dreams, then you hit your teens. Life ain't really what it seems, try to find